Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman di sini yang udah like dan subscribe, dan untuk viewer baru jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis dan saya doakan supaya kalian profit karena nggak ketinggalan infonya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisisnya ya. Saya mau ngebahas tentang Bitcoin dan nanti malam ada rilis data CPI atau inflation rate di bulan Agustus. Data CPI ini cukup untuk membuat market sedikit bergejolak ya. Rilis datanya hari ini, Selasa tanggal 13 September jam setengah 8 malam WIB. Para pelaku pasar sudah memproyeksikan inflasi di bulan Agustus itu menurun. Turunnya inflasi membuat para pelaku pasar sedikit bernafas lega karena mereka menganggap jika inflasi bisa ditekan turun, the Fed akan sedikit melunak ke depannya terhadap kenaikan suku bunga. Karena kalau inflasi masih tidak terkontrol, the Fed itu akan makin agresif menaikkan suku bunga. Dan naiknya suku bunga itu nggak bagus untuk sektor aset yang beresiko. Contohnya pasar saham, terlebih lagi kripto. Jadi nanti malam berdoa aja semoga inflasi rilis datanya turun atau berhasil ditekan. Walaupun dari berbagai data pendukung itu kemungkinan besar inflasi berhasil ditekan. Contohnya dari data PCE dan juga dari data United States Energy Inflation. Dari data tersebut dan lain lagi, kemungkinan besar inflasi berhasil ditekan turun. Dan kalau inflasi ditekan turun, kemungkinan besarnya market akan sedikit bernafas lega. Dari sektor stock market, besar kemungkinan ada kenaikan sedikit untuk ngetes lagi area resistensinya S&P 500. Dan untuk kripto di Bitcoin, sekarang ini Bitcoin lagi di area resistance. Ini sudah terextend cukup lama. Teman-teman harus paham satu hal loh ya, market itu nggak bergerak satu arah. Setiap ada impulsive move pasti diiringi dengan konsolidasi dan corrective move. Jadi kalau market naik itu nggak terus-terusan naik, dan kalau turun juga itu nggak terus-terusan turun. Dalam sebagian besar kasus seperti itu ya. Itu berlaku untuk aset-aset yang memiliki fundamental bagus, bukan aset-aset spekulatif yang didasari dengan hype. Saya di grup Cuan Kripto sebelumnya ada posisi long dari 19.000. Itu saya share ke teman-teman di grup member Cuan Kripto. Profitnya lumayan bagus, hampir 600%. Dan kemarin juga di grup member Cuan Kripto saya share ada ambil posisi. Update tadi juga saya ada revisi dan entry baru Bitcoin untuk menyiasati rilis data CPI nanti malam. Buat yang mau join grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Di sini Bitcoin momentum pumpnya cukup kuat sampai breakout lagi dari level 21.700. Padahal sebelum-sebelumnya tuh kita ngelihat secara historikal dari 19 ribuan pumpnya terkuat hanya ke 21.700, pernah sekali di sini sampai ke 22.400. Di sini juga pernah breakout lagi, tetapi sebelum breakout lanjutan ke atas di 21.700 itu terjadi koreksi dikit dulu, dan pump saat ini tuh agak beda sedikit. Di 21.700 nggak ada koreksi, bahkan lanjut lagi ke 22.500. Ini baru pertama loh ya, yang sebelumnya itu ngetes one last push ke atas tapi drop di bawah 21.700 closingnya. Kalau kita turun ke time frame lebih rendah, di time frame 4 jam misalnya, Bitcoin ini sudah berhari-hari di level overbought atau jenuh beli. Di sini mulai kelihatan perlemahan, ditandai dengan munculnya negative divergence. Teman-teman harus tahu divergence sendiri itu sifatnya lagging atau terlambat ya. Itu hanya indikasi awal. Dari sisi buyer itu mulai kehabisan tenaga atau capek. Secara logika tuh begini, teman-teman coba berpikir deh, masa orang yang beli di bawah sini itu saat ngelihat area-area resistance nggak di take profit, lalu ketika semua orang sudah beli yang ngedorong lagi harganya
untuk push lebih tinggi itu siapa? Orang-orang udah pada punya Bitcoin, dan ketika tidak ada orang lagi yang beli, yang ada malah ya harganya akan stagnan dan kelihatan udah jenuh beli. Dan pada saat seperti itu, orang-orang akan kebanyakan berpikir untuk menjual Bitcoinnya dan berharap menunggu ketika harganya lebih rendah. Jangan sampai kita yang jadi korban sangkut lagi loh ya. Harga saat ini itu udah bisa dibilang over value, agak ketinggian. Teman-teman nggak pengen dong ya beli sesuatu dengan harga yang lebih mahal. Kalau bisa kita dapat harga yang bagus atau lebih murah, ya minimal fair price lah, harganya itu sesuai. Kalau kita masuk ke belakangan dan beli di harga lagi tinggi-tingginya, kurang lebih ya kita sama kayak kemakan tren loh ya. Ada banyak pasti teman-teman contohnya ya, dan pernah ngerasain kayak batu akik, sepeda, tanaman, ikan lohan, dan lain-lain deh. Maka dari itu retail pada saat ini harap hati-hati. Terlebih lagi dekat-dekat rilis data cukup penting, itu biasanya market agak sedikit volatil. Sekarang Bitcoin lagi di resistance 22.400, ini cukup besar resistensinya. Oh ya, kotak hijau ini merupakan tanda the next Federal Meeting tentang kenaikan suku bunga di tanggal 21. Ekspektasi saya sih Bitcoin tidak melebihi level ini atau tidak melebihi 22.500 secara closingnya. Tapi kita harus siap dengan kemungkinan yang berbeda ya, karena kita sebagai trader itu harus fleksibel dan memiliki trading plan. Misal ternyata nanti malam rilis data bagus atau inflasi bisa ditekan, biasanya kita akan ngelihat sedikit pump di bawah ke atas, lalu retail ikut-ikutan beli lagi. Di sini akan ada banyak retail yang terjebak, tapi karena resistensinya cukup kuat, itu akan dibanting turun lagi. Itu secara historical data. Teman-teman juga pasti beberapa kali pernah ngerasain lah terjadi fake breakout yang seperti itu. Dan untuk itu saya sharing ke teman-teman member, mau memanfaatkan rilis data CPI untuk masuk market. Itu saya sharing di update barusan di grup Cuan Kripto. Trade sebelumnya cukup bagus, membukukan profit hampir 600% atau 6 kali lipat. Di grup saya sharing analisis dari banyak koin supaya waktu teman-teman nggak repot untuk analisis satu-satu. Dan juga kalau saya masuk market, saya sharing alasannya serta risk reward ratio dengan stop loss dan take profit. Bagi teman-teman di sini yang berminat untuk gabung ke grup bersama kita, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.